Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita senantiasa dijaga oleh Allah dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alangkah baiknya kita tuliskan sholawat di kolom komentar supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, dalam ajaran Islam, maghrib menjadi waktu munculnya para setan dan jin karena identik dengan kegelapan. Karenanya Nabi Muhammad SAW menganjurkan kaum muslimin untuk menutup pintu rumah ketika maghrib tiba. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, yang artinya jika masuk awal malam, atau beliau mengatakan jika kalian memasuki waktu sore, maka tahanlah anak-anak kalian karena setan sedang berkeliaran pada saat itu. Jika sudah lewat sesaat dari awal malam, bolehlah kalian lepaskan anak-anak kalian. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Menurut buku Hidup Bersama Rasulullah SAW, makna awal malam pada hadis ialah setelah terbenamnya matahari. Selain itu, Nabi Muhammad juga menganjurkan kaum muslimin untuk tidak melepaskan hewan-hewan ternak pada waktu matahari terbenam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, yang artinya, jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal isya, karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai berlalunya awal isya. Imam Ibnu Abdil Barra melalui Al-Iskandar mengatakan bahwa anjuran menutup pintu-pintu rumah pada waktu maghrib dimaksudkan sebagai upaya menjaga diri dari gangguan setan dan jin. Terlebih dipaparkan sebelumnya, setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Membaca bismillah sebelum masuk ke rumah sama halnya dengan menghalangi setan untuk tidak masuk. Pada saat yang bersamaan, setan berkata tidak ada tempat untuk bermalam, seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Hadis lain menyebutkan perintahan untuk menutup pintu pada saat maghrib bersumber dari riwayat Ahmad yang bunyinya, arti dari hadis itu adalah tutuplah pintu-pintu ketika malam dan matikanlah lampu-lampu, tutuplah bejana serta tempat makan dan minum, walau hanya engkau taruh sepotong kayu di atasnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam buku Sehari Semalam Bersama Rasulullah SAW, menutup pintu dan memasukkan anak-anak ke dalam rumah di waktu maghrib termasuk ke dalam adab. Di samping upaya menjaga diri, ketika maghrib banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan, sementara orang tua tidak menyadarinya. Para setan yang mencari tempat berlindung ini melarikan diri dari setan lain yang memiliki kekuatan lebih besar. Mereka akan bergerak dengan cepat melebihi kecepatan manusia. Perlu dipahami ikhwan fillah, anjuran atau perintah menutup pintu ketika maghrib tidak berlaku jika ada alasan darurat untuk membukanya. Adapun doa yang dapat dibaca untuk melindungi diri dari godaan setan ialah kalimah a'udzubillah dengan bunyi yang lengkap, a'udzubillahi syami'il alimi minasyaitonir rajim. Atau bisa juga dengan kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awudz yang paling pondok.
yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Selain itu, bisa juga kita membaca ayat kursi yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 255, yang mana ketika kita membacakan ayat kursi, maka setan tidak bisa mendekati orang yang membaca ayat kursi atau membaca surah Al-Falaq yang terdiri atas 5 ayat. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah diantaranya anjuran ketika menjelang maghrib untuk menutup pintu dan anak-anak kita masukkan ke rumah, jangan berkeliaran di luar. Karena apa? Karena setan itu berkeliaran sehingga mudah anak kita terganggu oleh jin. Nah, dengan itu ikhwan fillah, kita harus menjaga keluarga kita, menjaga anak kita, menjaga istri kita, dan menjaga kerabat-kerabat yang terdekat dengan kita. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya tutup, yang belum bergabung di channel ABM TV, untuk mendukung channel ini bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.